Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di materi ke-10 ya, terkait dengan mata kuliah grafika komputer. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan representasi objek dua dimensi dan tiga dimensi ya. Kemudian juga kita menampilkan bagaimana representasi objek itu ya melakukan beberapa hal ya terkait dengan grafika komputer. Kali ini kita akan bahas terkait dengan topik yang sudah sebelumnya dibahas, bagaimana pembuatan teknik kurva, dan saat ini kita akan gunakan pada representasi kurva spline. Nah, ada tiga konsep yang akan kita bahas di mana nantinya ya kurva spline itu akan kita gunakan untuk beberapa hal ya. Ya, nah pertama adalah kita akan membahas terkait dengan kurva spline itu sendiri ya, dengan konsep konseptualnya, dan yang kedua adalah terkait dengan jenis-jenis kurva spline. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penerapan kurva spline dalam OpenGL. Ya. Nah, dalam konsep kurva spline sendiri, sebenarnya kurva spline itu adalah kurva ya, bagian dua ya titik yang menjadi sebuah garis, kemudian diberikan satu parametrik ya, sehingga menjadi bentuk kurva, yang nantinya kurva parametrik itu dibentuk dengan berapa segmen kurva, yaitu berupa titik kontrol atau istilahnya adalah control points. Nah, kurva ini akan kita gunakan untuk menggambarkan bentuk objek yang lebih halus seperti kurva jalan ya, dan beberapa objek lainnya ya, sehingga tampak lebih halus. Ciri khasnya adalah pertama, terdapat titik-titik kontrol ya. Di sini kita terlihat terdapat titik kontrol yang kita bisa lihat di uh, di beberapa titik di sini ya, di kurva sini. Kemudian yang kedua adalah dapat titik kontrol ini akan diinterpolasikan ya dengan bentuk-bentuk tertentu. Seperti ini kan. Oke, nah ya. Ini ditentukan oleh user sendiri. Titik kontrol ini akan diinterpolasi oleh kurva. Kurva biasanya direpresentasikan dalam bentuk yang sifatnya parametrik ya. Keuntungannya kita cukup mencari ya secara X dan Y-nya itu adalah cukup mencari nilainya ya, mencari nilai titik X dan nilai titik T. Nah, kemudian secara umum kurva spline ini ya terdiri dari beberapa segmen perkiraan ya maupun interpolasi. Ya, aproksimasi ataupun interpolasi. Nah, kalau dia dalam bentuk interpolasi, dia akan mengikuti nilai-nilai interpolasi yang telah dibentuk. Contohnya kemarin ya, sebelum UTS kita sudah membahas bagaimana ketika kita akan hanya diberikan nilai X awalnya adalah satu, kemudian X akhirnya adalah 5, maka nilai interpolasi di tengah-tengah antara satu dengan 5 itu akan membentuk nilai-nilai tertentu ya. Nah, inilah yang akan dilalui oleh garis ya, kurva, dan membentuk secara utuh. Sedangkan ketika kita menggunakan aproksimasi, maka dia tidak mesti melewati titik-titik kontrol yang sudah ditentukan ya, sudah diperkirakan. Nah, sehingga dia akan membentuk eh, garis kurva itu lebih lebih halus, gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah untuk membentuk satu kurva spline ya, ada beberapa teknik ya, di antaranya adalah bisa menggunakan interpolasi, bisa juga menggunakan aproksimasi. Nah, terkait dengan kontinuitas kurva, ya di kontinuitas kurva itu akan ada beberapa hal di mana ketika si eh, apa titik ini ya berada di tengah dan garis saling berhubung keduanya di orde 0, maka kita bisa ketentukan bahwa dia adalah kontinuitas pada orde 0 atau C 0 ya. Kemudian untuk kontinuitas orde satu itu adalah ketika dia kurva itu saling bertemu pada satu titik ujung
dan mempunyai nilai tangen yang sama pada titik pertemuannya. Sedangkan untuk yang orde 2, kurva itu saling bertemu pada satu titik ujung yang sama dengan C0 dan punya nilai tangen yang sama dengan pertemuannya di C1. Ya, ya ini hanya untuk pengetahuan saja bahwa kontinuitas itu ada tiga orde, yaitu adalah orde 0, orde 1, dan orde 2. Nanti kita akan bahas secara lebih lengkapnya. Nah, di sini kita lihat untuk melakukan display ya, apa namanya, descript, itu kita bisa melihat bahwa eh, ada teknik yang kita kita sebut dengan teknik eh, apa tadi namanya, interpolasi ya, dan juga ada teknik yang kita sebut dengan aproksimasi. Nah, keduanya itu ketika untuk mendisplay satu garis ya, kita bisa secara diskrit ya menampilkannya melalui beberapa parameter. Ya, garis yang kita tentukan ini ya berdasarkan interpolasi ini bisa dilalui setiap titik kontrolnya ataupun melalui aproksimasi tadi. Gitu ya. Nah, secara clear ya kita bisa lihat juga kita bisa menambahkan beberapa titik kontrol di sebelumnya ya. Kalau ini tadi terlihat sangat kaku. Nah, kita bisa menambahkan supaya dia sesuai dengan yang kita inginkan, garis yang kita inginkan. Nah, dengan menambahkan titik-titik kontrol untuk mendapatkan kurva itu secara lebih mirip ya dengan kurva yang kita inginkan. Jadi bisa ditambahkan titik-titik. Nah, Nah, di kurva spline sendiri ya, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah cubic spline ya. Nah, di cubic spline ini eh, kita mendapatkan parameter umum ya, di mana sebenarnya parameter ini kalau teman-teman pernah ingat ya, ini adalah persamaan polinomial derajat 3 ya. Apa itu polinomial derajat 3? Kita lihat ya bahwa dia memiliki eh, angka derajatnya untuk persamaan itu paling tinggi adalah 3. Kemudian diikuti secara terus ya, dikurangi satu, dikurangi satu hingga habis ya. Nah, ini adalah polinomial derajat 3 dengan interpolasi ini pada keempat titik kontrol ya. Nah, yang kita akan cari nanti adalah keempat titik kontrol itu yang direpresentasikan dengan nilai A, B, C, dan D. Gitu ya. Nah, kemudian persamaan ini akan kita susun dan diselesaikan dalam bentuk matriks. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah paham tentang matriks sebelumnya, maka akan lebih memudahkan ya. Nah, kita akan mencari nilai titik matriks tadi ya, ya yang kita sampaikan tadi bahwa kita punya persamaan umum seperti ini, persamaan polinomial pangkat 3 yang akan kita cari adalah nilai A, B, C, dan D. Nah, atau kalau di sini kita akan mencari nilai C0, C1, dan C2 serta C3. Nah, nanti koefisiennya kita akan cari berdasarkan matriks ya. Nah, untuk U-nya kita akan mendapati nilai 0 sampai dengan 1. Contoh, misalnya kita punya 4 titik kontrol yang kita tentukan adalah P0 hingga P3, ya. P0, P1, P2, dan P3. Lalu kita akan diminta untuk mencari koefisien C-nya ya, untuk nilai interpolasi secara polinomial ya, yang akan melewati keempat titik kontrol tersebut. Misal kita sudah diberikan nilai U, itu adalah 0, 1/3, 2/3, hingga 1. Nah, ini yang kalau teman-teman bisa lihat ya, bahwa nilai ini biasanya kita dibagi menjadi beberapa nilai adalah 0 hingga 1. Maka kondisi yang ideal adalah ketika kita mendapati P0, maka P0 itu menjadi nilai C0 sendiri ya, karena P0-nya itu menjadi yang lain menjadi 0 ya. Nah, C0, C1-nya belum ada, C2, C3 belum ada. Ya. Kemudian untuk P dengan nilai 1/3, U-nya adalah 1/3, kita mendapati adalah C0 itu ditambah dengan U. Ya. Sini sudah muncul U, sini sudah muncul U, sini sudah muncul U, maka kita akan munculkan nilai 1/3 kali C1 ditambah 1/3 pangkat 2 C2 ditambah dengan 1/3 pangkat 3 C3. Gitu ya. Kemudian untuk P dengan U2 itu kita bisa dapati 2/3
dengan nilai 1/3 ini diganti dengan 2/3 ya. C0 2/3 kali C1 tambah 2/3 pangkat 2 C2 dan 2/3 pangkat 3 C3. Begitu juga dengan C1, dengan nilai U1, maka P dengan nilai 1 ya, itu akan menghasilkan C0 ditambah sepertiganya ini diganti 1 ya. Dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 maka menghasilkan C0 tambah C1 tambah C2 tambah C3. Nah, itu ya, itu contoh untuk membentuk apa namanya nilai titik kontrol tadi. Nah, kemudian dari eh, parameter tadi ya, maka kita bisa dapatkan nilai secara matriks ya. Untuk P0-nya, P0, P1, P2, P3 yang kita gunakan matriksnya adalah dengan A dikali dengan setiap C. Nah, kita bisa lihat ya bahwa nilainya adalah 1 ya untuk 0, 0, 0 dan 1 dan sepertiga, sepertiga pangkat 2 dan sepertiga pangkat 3 ini. Kemudian 1, 2/3, 2/3 pangkat 2, 2/3 pangkat 3 dan yang terakhir adalah 1, 1, 1 dan 1. Lalu kita akan hitung secara matriksnya itu kita gunakan inverse matrix ya. Ini gunakan inverse matrix, maka kita dapatkan hasil 1, 0, 0, 0 minus 5,59 minus 4/5 1, 9 minus 22,5 18 minus 4,5 dan minus 4,5 13,5 minus 13,5 dan 4,5. Nah, inilah titik yang nanti kan kita gunakan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sudah bisa digambar ya. Dengan nilai seperti ini kita bisa menggambar titik ya, pada P0, ya, P1, P2 hingga P3. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan jenis kurva lainnya itu adalah Hermit-Spline. Di Hermit-Spline ini kita akan menggunakan dua titik ya. Dua titik di ujung untuk menggunakan interpolasi. Jadi ada satu dan dua. Jadi ada dua titik yang kita gunakan untuk interpolasi. Nah, untuk Hermit Spline sendiri ini eh, menggunakan kontinuitas ordo satu ya, ordo satu. Jadi kontinuitas ordo satu, koefisien akan ditentukan dari posisi ya, titik awal ya, dan slope pada kedua ujung. Itu akan menentukan nilai Hermit Spline. Nah, karakteristiknya kita bisa lihat titik awal sampai titik akhir. Setiap nilai awal, parameter awal itu akan bertambah dengan parameter selanjutnya ya. Parameter awal ditambah dengan parameter selanjutnya. Nah, antar segmen itu mempunyai kuantitas order satu ya, tadi saya sampaikan. Kemudian untuk nilai slope di setiap titik ujung selain informasi, maka kita akan tambahkan setiap parameternya. Contoh, untuk titik kontrol P0 dan P1 dengan parameter 0 dan 1, maka kita bisa dapatkan nilai eh, P parameter 0 ya dengan nilai 0 atau dengan nilai U0 ya, maka kita dapatkan C0 saja ya. Karena selain itu untuk perkalian eh, U ya, jadi ada C0 ini ya tadi ya. Nah, set. U itu ketika diisikan 0 semua maka dia mendapatkan nilainya adalah 0 ya. Maka kita cukup mendapatkan nilai C0. Lalu untuk yang U1 maka kita dapatkan C0, C1, C2 dan C3. Lalu kita hitung turunan polinomialnya, kita lihat nilainya adalah C1 plus 2U C2 ya, yang kita dapatkan dari turunan X, Y maupun Z ya, untuk setiapnya. Maka kita akan dapatkan nilainya adalah C1 ditambah dengan 2U C2 ditambah dengan 3U pangkat 2 C3. Nah, ini dari mana Pak? Ya, ini dari sini ya, dari parameter sini ya. Nah, penggunaannya. Kita gunakan turunannya ya, turunan dari setiap bentuk matriks persamaan matriks ini ya. Nah, lalu kita dapatkan turunannya adalah
untuk nilai nol maka mendapatkan C1 dengan nilai lain parameternya nol. Dengan P1 itulah C1 2 kali 1 kali C2 3 1 pangkat 2 kali C3 jadi 2 dan ditambah dengan 3C3. Lalu seperti biasa kita apa gunakan matriks nilainya dengan P0 P1 P0 dan P1 dengan nilai 1000 1111 dan 0110 0100 ini didapatkan 1000 1111 ya. Ini kita lihat koefisiennya ya. Koefisien yang A, B, C, dan D. Lalu untuk P pangkat 0 kita dapatkan 1 0 dan 0. Otomatis yang belakang 0. Yang untuk P ya 1 ya itu akan didapatkan 1 2 3 dan 0. Sorry yang di depan kan yang 0 di depankan ya 0100 01 2 dan 3. Nah, lalu kita inverskan matriksnya, maka kita dapatkan hasilnya untuk setiap koefisien dari matriks tersebut. Maka baru bisa kita gambarkan. Nah, untuk kurva selanjutnya adalah kurva Bezier ya. Bezier spline ini kita gunakan titik-titik kontrol ya dengan teknik Bezier yaitu adalah OO. Ya, ya. Teknik Bezier ini sama dengan menggunakan titik kontrol pada setiap eh, titiknya ya, tetap sama titik menggunakan titik kontrol, tapi kurva ini hanya melewati titik pertama dan titik terakhir saja. Jadi dia akan membentuk eh, titik pertama dan titik kedua saja, sehingga nanti akan membentuk kurva sendiri ya. Nah, eh, ini digunakan untuk mendesain badan mobil oleh teknisi Prancis bernama Pierre Bezier, sehingga namanya adalah Bezier, menggunakan titik ujung untuk interpolasinya. Kemudian menghitung arah angin dan nantinya akan menentukan arah kurva dari titik kontrol tersebut. Ini digunakan untuk membuat fungsi blending, gitu ya. Ini contohnya. Jadi dia hanya menggunakan titik kontrol pada titik ujungnya saja, sehingga nanti interpolasinya cukup menggerakkan antara titik kontrol yang ada untuk membuat satu apa namanya nilai ya, eh, apa namanya arah kurva tadi. Nah, kurva Bezier ini ya untuk menentukannya sama dengan menggunakan persamaan tadi. Di sini menggunakan P0 dan Pn ya, serta menggunakan kontinuitas orde 1. Nah, untuk P0 itu kita menggunakan untuk kontinuitasnya ya, itu adalah persamaannya minus N P0 dan ditambah dengan N P1. Begitu juga untuk selanjutnya dengan P1 adalah N P-nya itu adalah N-1 dan Pn ya. Dengan apa bentuk umumnya kurva Bezier seperti ini, di mana kita akan menggunakan parameter base ya dengan BZ ya. Bezier itu adalah interpolasi dari Bezier. Lalu dan nilai parameternya adalah K dan N. Nah, ini yang akan kita lihat bahwa penggunaannya itu menggunakan titik kontrol yang sama. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk fungsi blending ya. Fungsi blending dan juga polinomial Bernstein. Nah, ini biasa yang populer untuk mendesain vektor maupun animasi. Secara utuh sebenarnya kita ketika mendapatkan apa namanya contoh soal seperti ini, maka dengan persamaan umum, maka kita bisa lihat bahwa Bezier dengan parameter tertentu ya tadi ya dengan parameter tertentu, maka kita bisa dapatkan misalnya untuk mendapatkan titik Bezier tadi sama kita menggunakan parameter 0 dan 3 tadi, 1 3 2 dan 3 dan 3 2 dan 3. Lalu kita masukkan U-nya dan kita gunakan parameter yang sama. Untuk mendapatinya kita akan menggunakan metrik yang sama. Lalu juga kita akan mendapatkan nilai untuk matriksnya berdasarkan tadi ya. Nilai kurva tadi bentuk kurva berdasarkan titik dari matriks yang ada yang kita peroleh. Nah, contoh di sini kita punya nilai tadi ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di sini bahwa nilai pertama ya kita akan didapati eh,
nilai U 0, 1, 2, dan 3. 0, 1/3, 2/3, dan 1 maksud saya, sorry. Lalu untuk P0 kita dapatin nilainya adalah C0. Untuk P1 kita dapatin nilai C0, C1, C2, dan C3. Untuk menyatakan bahwa titik P1 dan P2 ini bisa digunakan ya untuk memperkirakan tangen garis antara P0 dan P3, kita dapatin nilai selisih P ya, P1 dan P0 yang kita peroleh ini dibagi dengan selisih U ya, atau kita dapetin nilainya adalah P1 P0 ya, dan juga 1/3. Nah, nilainya adalah 3 dikali dengan sama dengan 3 kali P1 dikurangi P0. Nah, sehingga mendapatkan nilainya adalah kita dapatkan nilai P1-nya ya, P minus P0 sama dengan C1, dan P3 dikurangi P2 itu kita dapatnya adalah C1, 2C2, dan 3C3. Ini sama dengan konsep sebelumnya itu adalah pada Hermite spline gitu ya. Lalu kita mencari nilai koefisien ya C ya dengan matriks geometri tadi. Maka kita peroleh nilai matriksnya dan akan kita interpolasi akan kita gambarkan dengan bentuk kurva. Nah, ada beberapa hal lagi yang selanjutnya adalah Catmull Rom spline. Jenis spline selanjutnya itu adalah menginterpolasikan titik tengah pada titik kontrol. Nah, interpolasi ini menggunakan nilai titik tengah dari 4 titik kontrol yang ada. Nanti akan dihitung berdasarkan tangen dari selisih-selisih titik kontrol yang ada di setiapnya, dan juga kurva halusnya ini juga akan kita peroleh ya, dan cocok untuk interpolasi pada posisi yang natural. Nah, contoh kita punya titik kontrol P0, P1, P2, dan P3. Nah, kita akan dapati nilainya ya, P1 dan P2 sama dengan nilai yang sama, kita inputkan. Lalu kita dapati nilainya ya, untuk setiap P1, P2 ya. Lalu dengan nilai P3 kita akan mendapatkan nilai-nilai yang kita lihat ini ya. Nanti teman-teman bisa uh, coba pelajari, dan untuk mendapatkan matriksnya sama, kita cukup menginterpretasikannya dalam bentuk matriks nilai tadi ya. Nah, dengan persamaan U pangkat T dikali dengan matriksnya. Lalu selanjutnya dengan base spline. Pada base spline ini aproksimasi akan kita gunakan titik kontrol berdasarkan basis fungsinya. Lebih fleksibel dan stabil dibandingkan spline lainnya, dan juga tidak melewati titik kontrol. Sebentar, ini sebenarnya kelewatan. Nah, ini ya. Nah, B-spline ini ya, B-spline ini kita gunakan titik tengahnya saja dari titik kontrol. Jadi di antara P0, P1, P2, dan P3 ini kita akan gunakan titik tengahnya untuk membuat rentang baru pada titik tengahnya. Menggunakan sifat kontinu pada kedua titik untuk ujung kubik ya. Nah, ini contohnya fungsi basisnya sama. Kita bisa lihat dengan menggunakan parameter dan bobot ya untuk setiap titik kontrolnya. Lalu juga B-spline ini ya, secara umum ya, kita dapat didefinisikan dengan berbagai tadi ya parameter tadi ya, kemudian kita bisa ubah dalam bentuk matriks ya, dan kita bisa dapati uh, persamaan kontinuitas antar segmen. Nah, lalu kita bisa lihat sini ya, berdasarkan nilai basisnya ya, berdasarkan posisi dan berdasarkan slope-nya. Nah, ini penting juga nih. Nah, kita bisa lihat nilai B-spline ya, atau basis spline. Ini berdasarkan nilai posisi dan slope-nya. Nah, kemudian berdasarkan lengkungan dan berdasarkan penjumlahan dengan penyelesaian 16 persamaan. Dengan menyelesaikan 16 persamaan, maka kita dapatkan basis yang akan kita dapatkan. Nah, ini ya beberapa hal. Dan nanti kita akan coba eh, apa namanya gambarkan bagaimana teknik ya untuk setiap spline ini menggunakan
OpenGL, nanti akan ada beberapa kasus yang ada di bawah atau di dalam classroom yang akan kita sediakan. Begitu saja ya untuk materi kali ini. Pada prinsipnya setiap spline ini nantinya akan bisa berguna untuk kita gunakan secara implementatif untuk membentuk satu eh, kurva ya berdasarkan metode interpolasi maupun aproksimasi. Yang kedua, untuk menghitung setiap posisi spline itu kita bisa menggunakan titik kontrol yang kita gunakan atau kita tentukan berdasarkan persamaan parametrik pada setiap jenis spline tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa eh, menggunakannya untuk keperluan secara visualisasi. Nah, nanti akan saya berikan beberapa hal ya terkait dengan penggunaan ya, dan kalian nanti juga akan mendiskusikan bagaimana perbedaan setiap jenis spline secara lebih rigid ya, dan kita akan gunakan forum diskusi secara kecil, dan nanti teman-teman akan kita berikan satu study case ya terkait dengan real case ya, terkait bagaimana nanti kurva spline ini bisa diterapkan pada beberapa apa namanya objek gitu ya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dan kita lanjutkan pada aktivitas di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.